Al-Fatihah ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi thumma ila arwah jami'il awliya wa syuhada wa salihin arwah masyayikhina wa masyayikhihim walidhawil huquqi alaina wa jiranina wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bi khususiyatihim bi karamatihim wa bi anna Allah yarzuquna futuhal dunya wa rizqan halalan wasi'a wa husnal khatimah ala tilkan niyat bi kulli ma nawa bi salafuna salihun wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mensehatkan, memanjangkan umur kita sehingga pada malam ini kita dapat bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu agama, salat berjamaah, i'tikaf di dalam masjid ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua, dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga, para pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita menyambung kajian hadis kita. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Amrin qala akhbarana Sufyan yakni ibnu Abdul Malik an Ibnil Mubarak an Ma'mar an Ayyub an Mu'adzah al-Adawiyah an Aisyah radhiyallahu anha bihadzal hadits wa zada fihi fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada salah seorang perempuan sahabat bertanya tentang masalah sembahyang ketika dalam keadaan haid, selama dia haid apakah ada kewajiban sembahyang? Jadi perempuan itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salat. Kami diperintahkan oleh baginda untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sembahyang. Nah, jadi ada salat, ada puasa. Ketika orang haid bulan Ramadan, berapa hari dia haid, berapa hari dia nifas, maka kedepannya ada kewajiban untuk mengqadha. Tapi berbeda dengan masalah sembahyang. Berapa hari dia haid, berapa hari dia itu nifas, tidak ada kewajiban mengqadha sembahyang. Nah, ini ada pembedanya. Apa perbedaannya?
Kalau dalam masalah puasa Ramadan itu hanya diwajibkan setahun sekali. Jadi wajar Nabi memerintahkan untuk diqadha puasa karena hanya setahun sekali. Kalau binian itu 7 hari haid, berarti 7 hari yang dia qadha puasa. Tapi kalau misalnya umpama diwajibkan untuk mengqadha sembahyang, sedangkan babinian setiap bulan, kebiasaan normalnya binian setiap bulan haid, usia haidnya 15 hari kali 5 45, berapa Pak? 75 kali sembahyangnya. Karena bulan depannya boleh jadi maksimal haid 15 hari tambah pulang 75. Bulan tadi aja belum habis qadhaan, iya pulang di situ. Nah, jadi ada memberatkan. Nah, maka syariat ada memberikan keringanan ataupun dispensasi untuk hamba ketika mengabdi kepada Allah. Waktu dia haid tidak ada kewajiban untuk mengqadha sembahyang. Nah, kemudian di antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, masalah puasa ini kita bisa tasyrik bin niat, bisa menggabungkan niat kita. Kalau besok puasa Tasu'a, hari Minggu puasa Asyura. Nah, kebetulan misalnya ada ibu-ibu yang belum habis qadhaan puasa Ramadannya, maka besok dia bisa mengqadha puasa Ramadan sekaligus niatnya puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Karena hari Minggu ia mengqadha lagi puasa Ramadan sekaligus niatnya puasa Asyura. Bolehlah, boleh. Innamal a'malu binniyat, segala amal ibadah kita itu diberikan pahala oleh Allah tergantung niat kita. Seberapa banyak niat kita yang baik, maka Allah lipat gandakan sesuai apa yang kita niatkan. Nah, inilah diantara kasih sayangnya Allah Ta'ala untuk hambanya. Bahkan boleh kalau niatnya digabung jadi 3 misalnya. Kebetulan hari Senin, umpama Asyura hari Senin, tapi yang nyata tahun ini Asyura hari Minggu. Nah, jadi umpama Senin niatnya 3 tuh, qadha puasa Ramadan, kemudian sekaligus niatnya Asyura, sekaligus niatnya puasa hari Senin. Nah, itu boleh digabung, boleh. Wala nu'maru biqadha'i shalat, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sembahyang. Nah, lalu perlu kita perhatikan tentang masalah perempuan yang haid ketika dia berhenti dari haidnya jam 6 sore. Jadi ketika dilihat, oh kadada lagi keluar darah, dibuktikan kapas dimasukkan ke dalam kemaluan sedikit. Ketika dilihat kapas, oh ternyata kadada bercak, kadada warna merah, kadada warna kuning, berarti orang ini sudah bersih daripada darah haid. Maka ada kewajiban untuknya sembahyang 2. Yang pertama zuhur, yang kedua asar. Karena jam 6 sore ini masih masuk waktu asar. Sampai-sampai di dalam kitab itu, apabila misalnya masih waktu asar, anggaplah sekedar takbiratul ihram, tinggal satu menit lagi habis waktu asar, lalu dilihatnya
kadada keluar darah haid lagi, maka wajibnya sembahyang dua, yaitu zuhur dan asar. Bukan asar aja, tapi zuhur dan asar. Karena waktu yang bisa digabung, maka di situ ada kewajiban dua. Oh, ternyatanya bersih dari haidnya ketika dilihat waktu jam 4:30 subuh. 4:30 subuh itu masih malam, nah bukan subuh. Karena subuh kita ini anggaplah jam 5 misalnya, berarti setengah jam lagi habis waktu isya. Waktu yang paling panjang, waktu yang paling lama itu adalah isya. Isya kita dari jam 7:30 lewat sedikit sampai parak jam 5. Nah kan panjang lama waktunya. Bila binian itu melihat kadada lagi keluar darah ketika jam 4:30 atau misalnya 5 menit lagi masuk subuh, berarti wajib inya itu sembahyang maghrib dan isya. Bukan isya aja, tapi maghrib dan isya. Nah kadang-kadang terlalaikan seperti ini, dikiranya kada wajib lagi, dikiranya subuh aja nang wajib, padahal maghrib dan isya. Terkadang orang menganggap isya aja nang wajib, padahal maghrib pun wajib di situ. Anggaplah jam 4 subuh ini masih ada keluar darah, tapi ketika jam 6 pagi dilihat ke WC kadada lagi keluar darah, buktikan kapas dimasukkan, lihat kadada lagi bercak warna merah ataupun kekuning-kuningan ataupun keruh, nah berarti ini kan bersih dari haid nih. Jam 6 itu masih waktu subuh, berarti wajibnya itu sembahyang subuh, wajib sembahyang subuh. Tapi beda kalaunya orang ini ketika jam 6 subuh ini masih ada bercak, kemudian jam 11 siang dilihatnya ke WC kadada lagi bercak, berarti inya sangka kuat yakin bahwa jam 11 siang ini kadada lagi keluar darah, lalu inya mandi. Apakah diwajibkan sembahyang subuh? Kada diwajibkan, karena sudah keluar dari waktunya. Nah kemudian dalam masalah perempuan haid, terkadang kita melambat-lambatkan sembahyang karena merasa waktu itu masih panjang. Zuhur jam 12:30, nah, 12:30 kurang 4 misalnya, sampai jam 3:30, berarti jam 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3:30, berarti 3 jaman waktu zuhur. Lalu ibu-ibu ini bemasak ketika adzan zuhur, bemasak. Kayak lagi nano sembahyang zuhur imbah bemasak aja. Nah, lalu melambat-lambatkan sampai setengah jam bemasak. Jam 1 hanyar ke WC, hendak berwudu dan sebagainya, tapi ke WC dulu. Ketika di WC lalu ada melihat bercak, nah ini haid nih, nah kayaknya haid nih. Ketika jam 12 kadada merasa bercak di situ. Jam 12:30 ketika adzan kadada merasa bercak, tapi imbah bemasak tadi pina ada. Nah pina ada merasa sedikit nih, ada keluar, lihat bang, oh dasar ada keluar bercak. Karena inya melambatkan waktu zuhur setengah jam, kemudian inya haid, karena waktu sudah bersih dari haidnya, wajib inya mengqadha zuhur, wajib mengqadha zuhur. Kadang-kadang perempuan itu menganggap bahwa inya kada wajib sembahyang zuhur, padahal wajib zuhur. Kenapa? Karena inya melambat-lambatkan setengah jam. Nah jadi tiwas di situ.
Jadi ada kata-kata tiwas, tiwas setengah jam melambat-lambatkan. Beda halnya ketika orang adzan Allahu Akbarnya langsung bersiap-siap. Oh sekalinya keluar darah, nah ini kada ada keteledoran inya di situ. Kada wajibnya mengqadha zuhurnya. Ini sudah adanya keteledoran setengah jam melambatkan. Jadi wajib mengqadha zuhur imbah bersih dari haid. Tapi zuhur aja yang diqadhanya, bukan zuhur asar kada. Nah ini beda dengan orang yang bersih dari haid 1 menit lagi habis waktu asar, maka wajibnya zuhur dan asar. Nah kemudian orang yang istihadhah, berarti yang disebut dengan istihadhah ini adalah orang yang kebiasaan kalaunya haidnya 6-7 hari, maksimalnya 15 hari. Bila melebihi daripada maksimal haid 15 hari, nah maka di situ ada yang disebut dengan istihadhah. Dia mengeluarkan darah penyakit, nah darah rusak. Kalau keluar darah istihadhah tadi, maka tetap ada kewajiban orang itu sembahyang. Wajibnya sembahyang sekalipun ada keluar darah. Darahnya itu bukan darah haid lagi, tapi darah istihadhah. Nah tapi persoalannya ketika orang itu mengeluarkan darah istihadhah, maka ada persyaratan agar supaya sembahyangnya itu sah, yaitu membersihkannya wajib setelah masuk waktu sholat. Kada boleh membersihkannya itu sebelum masuk waktu sholat. Kalau kita yang normal ini hendak berwudu jam 12 siang, kawa aja zuhur jam setengah 1, lalu kita berdahulu berwudu setengah jam 12, kawa aja. Atau kita berwudu jam 9 pagi setelah juru sembahyang duha, jam 9 pagi sembahyang duha kita berwudu, imbah sembahyang duha baca Quran sampai belentak zuhur, kada bebatalan. Waktu adzan zuhur, apakah kita perlu lagi untuk berwudu? Kada wajib lagi kita berwudu karena kada batal. Memang hukumnya kita mau ulangi wudu sunat, disebut dengan tajdidul wudu. Sunat kita mau ulangi. Tapi seandainya kada kita ulangi, sah-sah aja kita wudu yang jam 9 tadi untuk menggawi sembahyang zuhur jam setengah 1 tadi. Sah-sah aja. Tapi kalau orang yang istihadhah tadi, nah karena keluar terus darah penyakitnya dan kadakawa dideteksi, kalau misalnya ini pasti keluarnya jam 2, enggak, kadang-kadang ketika sembahyang ada keluar darahnya karena darahnya itu darah penyakit. Nah maka untuk sah sembahyangnya yaitu bilanya adzan hanya rakawanya ke WC untuk membersihkan tuh. Imbas sudah dibersihkannya, kemudian dibalutnya, langsung berwudu. Imbas sudah berwudu, langsung sembahyang. Kada boleh kena-kena, kada boleh kena-kena. Boleh apabila berhubungan dengan sembahyang, yaitu bersiap untuk menutup aurat. Kemudian boleh berhubungan dengan sembahyang, dia itu sembahyang berjamaah. Nah bersembahyang berjamaah itu berarti ada menunggu sedikit tuh, menunggu imam, boleh. Tapi selain daripada itu kada boleh, yang kada ada kaitannya dengan sembahyang. Imbah dibalutnya, kemudian berwudu, imbah berwudu sekalinya ada orang telepon, lalu nya terima, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini sampai setengah jam. Sudah setengah jam ditutupnya langsung sembahyang, kada boleh. Wajib bahasa lagi itu. Wajib bahasa lagi itu bukan berwudu, tapi dari awal pulang. Nah dari awal pulang, karena ini termasuk sahibud darurat,
orang yang memiliki ada penyakit, jadi untuk mensucikannya itu lah ada darurat hukumnya, ada keterpaksaan. Nah terpaksain lah mau kada mau, nah kan darurat tuh, terpaksain mau kada mau harus dibersihkan, kemudian apalagi berwudu langsung, kemudian langsung sembahyang. Nah ini sembahyangnya li sahibid darurat, bagi orang yang ada punya penyakit istihadhah. Maka seperti itu pula kalau orang ada salisil baul, kada tiis bakamih, kada tiis bakamih. Masalah kada tiis bakamih ini banyak tingkatan-tingkatan levelnya. Ada nang orang kada tiis bakamih, imbah bakamih itu harus berjalan dahulu, berjalan misalnya sekitar 5 menit, imbah itu kada lagi keluar kamihnya, itu kada tiis juga bakamih. Tapi dengan 5 menit tadi inya yakin kada lagi keluar. Nah ini bukan nang sahibud darurat, ndak. Nah ini banyak aja orang yang seperti ini. Ada lagi orang untuk maniisakan bakamih dengan badehem. Munya kada badehem, kada tiis bakamihnya, ya harus badehem. Nah maka hukum badehemnya wajib di situ. Kalau orang yang normal-normal biasa aja imbah bakamih kada badehem-deheman, bersih aja inya. Tapi ada orang harus badehem dulu, hanya keluar sisa air kencing di batang kemaluannya. Ada orang harus berdiri dulu, imbah berduduk berdiri dulu. Bahkan di dalam kitab itu bilanya orang yang rancak kada tiis tadi nya harus berjalan 70 langkah. Ada juga 5 menit dulu berjalan. Nah maka hukum inya maniisakan tuh nah wajib, kada sunat lagi, wajib. Kalau kita yang normal ini hukum badehem imbah bakamih itu hukumnya sunat, bukan wajib. Karena kita merasa yakin imbah bakamih insyaallah tuh, yakin kita sangka kuat 99,9% kada ada lagi keluar sisa air kencing kita. Kada badehem-deheman kada apa-apa. Tapi sunat badehem. Arti sunat itu kan bilanya kita badehem berpahala, bila kada badehem kada berdosa. Tapi kalau nya orang nang mau kada mau harus badehem hanyar keluar sisa air kencingnya, itu wajib tuh, itu wajib. Amunnya nya kada badehem, nah itu ada kekhawatiran waktu sembahyang atau waktu berjalan lalu kada tiis lalu keluar. Amun sudah keluar sembahyangnya kada sah tuh nya. Nah jadi harus ada badehem, harus ada berjalan 70 langkah, harus ada berjalan 5 menit. Nah itu boleh aja orang tadi bakamihnya jam 12, imbah jam 12 bakamih 5 menitnya berjalan, imbahnya basuh pulang, kemudian baudu, inya yakin sudah kada lagi keluar, kada jadi masalah di situ. Tapi kalau nya orang nang rancak di situ tumat-tumat keluar, kada kawa dideteksi. Nah, kada kawa dideteksi. Imbah bakamih boleh jadi setengah jam ada keluar, 10 menit ada keluar, 20 menit ada keluar. Sudah juga berobat tapi kada sembuh-sembuh. Nah, ini ada nih salisil baul nih, orang nang kada tiis bakamih. Sudah juga diminumi janar jar tetap juga jar kada kada rapat misalnya. Nah, biasanya kan untuk merapat tuh kan binian, ini lakian ada juga minum janar. Bujuran Pak, itu salisil baul nih tuh. Nah jadi kalau nya orang punya penyakit salisil baul seperti itu, nah itunya harus masuk waktu adzan dahulu, hanyarnya beberasih. Sudah beberasih, kemudian misalnya hendak dibalutnya,
Pakai apa dibalutnya zaman lelakian? Barangan dijarat pakai plastik kah misalnya. Punya binian kan pakai softtek kan nyaman aja, punya lelakian pakai pampres kah? Pakai plastik kah misalnya. Nyaris anu baudu, imba baudu sembahyangnya langsung kada boleh bekena-kena. Nah tapi imba sudah sembahyang di pertengahan rakaat kedua misalnya ada keluar, nah ada keluar, nah maka itu dimaafkan, artinya sembahyangnya itu sah karena ini darurat terpaksanya di situ, kada kawa di situ untuk menyembuhkan sudah juga kemana kesana kemari sudah, tapi ya sudah lah. Ini penyakit nih, penyakit bebinian tuh sama ketika darah istihadah tadi sudah juga misalnya berobat dan sebagainya lalu ada keluar melebihi daripada maksimal haid 15 hari bahkan sebulanan misalnya. Jadi waktu hendak sembahyang masuk adzan dulu hanya ke WC, babarasi, basoptek, kemudian baudu langsung sembahyang. Di pertengahan rakaat ada keluar darah itu dimaafkan dan kada diwajibkan untuk diqadha lagi, kada diwajibkan. Itu salisil baul iya, kemudian perempuan yang kena darah penyakit istihadah pun iya. Tapi ada juga nang salisirih ini keluar angin terus, tapi ini jarang bang. Kayak bapak nang keluar angin terus tuh, ini kayak kita nih kawajan ngantup kada bakantut kawaja kita. Tapi ada juga orang sedikit terbuka keluar, kira-kira ada mungkin kira-kira penyakit itu. Memang kalau di dalam kitab ada lah. Nah, tapi kadang kalau kita mencari orangnya, ada kawan cari itu. Nah itu penyakit pak, penyakit. Jadi kayak apa caranya? Kada kawanya baudo jam 12 siang, kada kawa itu harus bila orang adzan hanya baudo. Dan itu pun imbah baudo langsung sembahyang. Kada kawa kena-kenanya. Nah kena-kena. Waktu ruku misalnya, sakalnya waktu ruku tak keluar, nah sudah dimaafkannya sudah. Pokoknya ini harus persyaratannya masuk waktu hanyarnya baudu, hanyar baudu. Pon. Nah kalau nya qabliyah ataupun ba'diyah, yang jelas gawi dulu sembahyang pardu. Imbas sudah sembahyang pardu, hanyar inya menggawi qabliyah ba'diyah. Qabliyah itu sampai kita habis waktu sebelum habis waktu masih dianggap qabliyah. Jadi contoh misalnya zuhur tadi dari jam 12:30 sampai 3:30 waktu zuhur. Lalu kita datang ke masjid orang sembahyangan, kita langsung 4 sembahyang. Imbas sudah sembahyangan, bawirid, berdoa, kita berdiri untuk sembahyang sunat. Sunat apa? Karena kita sebelumnya belum qabliyah, kita sunat sembahyang qabliyah tuh. Sekalipun kita gawi imbah sembahyang zuhur, masih dianggap qabliyah. Masih dianggap qabliyah. Imbah sudah salam, bangkit lagi untuk sembahyang ba'diyah. Nah, ba'diyah. Jadi qabliyah ini panjang waktunya. Sebelum habis waktu masih kita bisa untuk sembahyang qabliyah adaan, dan itu ngarannya adaan bukan qadaan. Adapun yang dikerjakan Nabi imbah sembahyang asar, sidin sembahyang sunat. Sunatnya itu mengqadha sembahyang sunat arawatib zuhur. Nah, karena itu habis sudah waktunya zuhur, lalu sidin qadha sembahyang sunat rawatibnya imbah asar, karena sidin kada pernah tertinggal qabliyah ataupun ba'diyah. Jadi kalau orang yang istihadah ataupun orang yang salisil baul, orang yang salisir rih, itu sugianya sembahyang pardu dahulu. Imbah sudah sembahyang pardu, sembahyang sunat kah?
apalagi di situ. Inya hanya kawa menggawi sembahyang pardu dan beberapa kali sunat. Sama seperti mana tayamum. Nah, tayamum itu inya ada keterpaksaan, terpaksa ae pakai debu, bah banyu kadada. Terpaksa ae pakai debu. Kalonya ada punya luka. Nah, karena ada keterpaksaan, maka untuk mengerjakan sembahyang itu ada beberapa syarat supaya sah. Orang bertayamum itu harus tayamumnya masuk waktu dulu. Kadang kalau abang jam 12 langsung bertayamum, hadang-hadang setengah jam waktu orang azan zuhur hanyarnya dah hawa. Jadi harus masuk waktu. Dan itu pun nya kawa manggawi nang pardu satu kali dan beberapa kali sunat. Nah, jadi kalau sembahyang sunatnya masih kawa. Kalau nya pardu cukup satu kali. Nah, kalau misalnya orang perempuan tadi sembahyang zuhur, untuk sembahyang asarnya kada kawa lagi memakai soptek itu juga. Sembahyang asar ke WC pulang, ke barasih pulang. Orang yang salisil baul kada tu isbah kami sama tuh. Asar bahasa pulang ke WC. Iba sudah dibarasihinya, bahasa pulang dijaratnya tuh. Pakai plastik hanyar tuh. Nah, antara maghrib isya nih sama nih, maghrib isya padahal kan jangka waktunya nih palingan 1 jaman aja, 1 jam lebih sedikit ya. Maghrib Allahu Akbar ke WC, bebarasi, besoptek, kemudian baudu, sembahyang. 1 jam kemudian masuk lagi waktu isya, bebarasih pulang, pakai soptek pulang, bahasa, kemudian baudu langsung sembahyang. Nah, ini bang, perempuan ataupun laki-laki yang ada punya penyakit salisil baul ataupun istihadhah. Ada pertanyaan? Nggih. Nggih. Jadi bilanya Anda keluar nang di bahas operasi tadi kan? Nggih. Nggih. Jadi apa nang keluar di sini sama hukumnya batal wudu kita tuh. Nggih. Harus imbah masuk waktu dulu. Masuk waktu. Karena ini darurat hukumnya. Nah, darurat. Ada keterpaksaan. Bang mestinya kada kawa keluar lalu harus pakai operasi itu di situ. Nah, jadi keluar kotoran-kotoran dengan lubang nang diulah oleh dokter tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Istihadhah tadi. Kalau perempuan yang istihadhah ataupun salisil baul di dalam kitab itu inya kawa menggawi sembahyang pardu dan beberapa kali sunat. Kalau kada merasa keluar lah, nah itu aja. Tapi kalau misalnya ada keluar, memang jelas di situ kada kawa lagi nya. Jadi harus bahasa pulang untuk sembahyang sunat harus berwudu dan sebagainya. Nah, jadi perempuan yang istihadhah selama inya belum merasa ada keluar, nah, maka bisanya untuk menggawi sembahyang pardu dan beberapa kali sunat. Orang nang salisil baul pun ya sama di situ. Nah, tapi kalau nya tayamum, nah kalau tayamum ini selama tidak ada yang membatalkan bagi inya, maka bisa menggawi sembahyang pardu 1 kali dan beberapa kali sembahyang sunat. Ini yang tayamum. Jadi pembatal tayamum itu sama seperti mana pembatal wudhu. Tapi tambahannya
kalau orang tayamum ketika dalam keadaan sembahyang turun hujan batal bagi orang yang tidak menemukan air. Tapi kalau misalnya orang ini kenapa jadi bertayamum pian? Karena kada kau menggunakan air luka. Nah, karena luka bakar misalnya. Kada kau kena air harus dah pakai debu aja, harus bertayamum aja di situ. Nah, biar hujan labat kayak apa juga pun, karena faktor yang menyebabkan ingin tayamum itu karena luka bukan karena tidak menemukan air, kada batalnya di situ tayamumnya. Tapi itu pun hanya kau menggawi 1 kali fardu aja dan beberapa kali sunat. Nah, jadi kalau di dalam kitab ini bilanya luka misalnya 1 tabah kayak inilah, sisanya kada ada lagi luka ini aja, maka wajib 2. Yang pertama berwudu, yang mana anggota-anggota yang sehat. Anggota yang sehat muha sehat kada ada luka wajib diuduakan, wajib kena banyu. Kemudian yang mana tangan tadi yang sehat wajib kena banyu, dialirkan banyu tadi kanan kiri. Kemudian ketika tangan ini ada 1 tabah di perban misalnya lah, 1 tabah pertama yang mana yang sehatnya di tangan tadi kanan kiri. Nah, lalu karena wudhu itu wajib berurutan, imbas sudah tangan sempurna bertayamum pulang inya sebagai pengganti daripada anggota yang kada kawa kena banyu. Nah, jadi disapu muhanya dulu, dilap lah. Nah, dilap dibersihkan. Imbah itu hanya mengambil debu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganti anggota nang kada kawa kena banyu, ya bertayamum. Nah, tayamumnya itu bukan tanah diandak di perban situ kada. Nah, kayaknya bertayamum biasa. Jadi 2 kali tapakan, 1 tapakan untuk muha, kemudian 1 tapakan lagi untuk kedua tangan. Nah, jadi dari ujung kuku sampai ke siku. Nah, jadi 1 tapakan untuk muha, 1 tapakan untuk kedua tangan. Nah, amunnya ka ini berarti mustamal sudah wajib pulang 1 tapakan lagi. Jadi 3 tapakan. Nah, tapi kalau 2 tapakan aja berarti nang ka ini aja. Nah, sampai sini mbak itu hanyar. Nah, jadi ujung sampai 2 siku wajib melebihi sedikit daripada siku. Kan dilap dulu. Nggih, harus dilap dulu. Amunnya kada dilap ya jelas rigat. Karena masalah bertayamum karena luka ini itu wajib wudunya itu tertib. Di mana anggota yang kena luka di tangan, maka imbah tangan yang sehat ini dibasuh hanyar tayamum. Imbah habis sudah tayamum hanyar kepala, imbah kepala hanyar batis. Tapi kalau lukanya di batis nyaman aja, muha, tangan, kepala, batis, imbah sudah batis hanyar tayamum sebagai pengganti yang tadi. Tapi kalau mandi wajib, nah mandi wajib kada wajib tertib. Jadi bertayamum aja dahulu. Mbak bertayamum hanyar mandi wajib. Kalau umpama misalnya ada luka, misalnya di anggota tangan misalnya lah. Nah, anggota tangan ini kada kawa kena banyu. Tapi anggota nang lainnya kawa kena banyu. Karena mandi wajib ini kada wajib tartib berurutan, hanya sunat berurutan mulai kepala. Sunat kada wajib. Nah, maka boleh tayamum dahulu. Imbas sudah tayamum hanyar mandi wajib. Tayamum dengan niat kita sebagai pengganti anggota nang kada kawa kana banyu. Hanyar mandi. Bolehlah mandi dulu hanyar tayamum, boleh, tapi riget pulang. Nah, jadi mandi wajib ketikanya ada luka. Nah, itu mandi dulu
kemudian tayamum, atau tayamum dulu baru mandi itu boleh. Tapi kalau sudah masalah wudu, nah itu wajib berurutan. Nah, berurutan. Oke, ada lagi sedikit. Ini bisa kita untuk sesi tanya jawab lah mungkin. Nah itu kan ada kemaslahatan tuh, ada kemaslahatan, kada jadi masalah di situ, kada jadi masalah. Sama seperti mana orang yang ada salisil baul ataupun istihadhah, nah, masuk waktu dulu, kemudian inya bersih kan, kemudian berwudu, kemudian karena berhubungan dengan maslahat sembahyang yaitu berjamaah, kada apanya menunggu imam. Usahakannya imam 10 menit hanya datang ya kada apa-apa, karena itu maslahat sembahyang. Maslahat sembahyang sama seperti mana yang tadi sembahyang Jumat tadi ada khutbah dan karena itu kemaslahatan sembahyang. Kada sah sembahyang Jumat apabila tidak ada khutbah. Nah, tapi seandainya misalnya hendak nang lebih baapik lagi, misalnya mahadang-hadang aja nang paparak lagi orang berdoa Allahumma fir lana walil mu'minin wal mu'minat ya. Nah di higa WC aja sih dinta. Di higa WC aja sih dinta. Maksudnya Allahumma fir lana walil mu'minat paraknya lagi tuh habis tuntong komat langsung aja. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau mulai nang masuk waktu Jumat itu sudah kawah itu. Karena itu khutbah itu berhubungan maslahat dengan masalah sembahyang Jumat. Ya mungkin sampai sini yang dapat kita sampaikan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', wa min 'ainin la tadma', min da'watin la yustajabu la. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.